Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Shalom. Perkenalkan, nama saya Angela Piskawati, nomor stambuk A241-19034, merupakan mahasiswi program studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Dorlako. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Fisika Matematika 3. Ya, baik. Di sini ada 4 materi yang akan saya bahas. Yang pertama, ada teorema residu. Yang kedua, transformasi Laplace. Yang ketiga, transformasi Fourier. Yang keempat, fungsi delta Dirac. Yang pertama, saya akan membahas tentang teorema residu. Teorema residu atau disebut teorema residu Cauchy adalah alat yang ampuh untuk mengevaluasi integral garis dari fungsi analitik pada kurva tertutup. Sering juga dapat digunakan untuk menghitung integral nyata dan deret tak hingga. Ini menganalisis teorema integral Cauchy dan rumus integral Cauchy. Dari perspektif geometris, ini dapat dilihat sebagai kasus khusus dari teorema Stokes yang digeneralisasi. Kita masuk ke contoh soal. Pertanyaannya, jika 0 kurang dari n kurang dari 1, hitunglah integral tak terhingga 0 x pangkat n kurang 1 per 1 tambah x dx sama dengan penyelesaiannya atau cara kerjanya. Di sini, integral di atas dapat dinyatakan pada kurva lintasan tertutup. Kita lihat di sini ada soal tadi, integral dan gambar. Seperti gambar di samping, sesuai dengan teorema Cauchy, integral pada ditulis menjadi integral C z pangkat n kurang 1 per 1 tambah z dz. Di mana z sama dengan 0 merupakan titik cabang PQ dan UV. Kita perhatikan gambar. Di sini berimpit dengan sumbu X dengan arah yang berlawanan. Jadi, PQ ini kita perhatikan arah panahnya dia menghadap atau mengarah ke kanan. Sedangkan untuk UV dia mengarah ke sebelah kiri. Dan di mana di tengah adalah sumbu X yang di mana berlawanan. Jadi, fungsi yang diintegralkan mempunyai kutub yang terletak di dalam residu di Z sama dengan min 1 sama dengan E PI adalah menjadi limit Z min 1, Z tambah 1, Z pangkat N kurang 1 per 1 tambah Z sama dengan E IP N kurang 1 sama dengan E pangkat N kurang 1 IP. Baik, maka integral C Z N kurang 1 per 1 tambah Z di Z sama dengan 2 PE N kurang 1 IP. Atau dari gambar yang tadi saya perlihatkan menjadi integral PQ tambah integral QFSTU tambah integral UV tambah integral PWP sama dengan 2 PIE N kurang 1 IP. Sehingga kita mempunyai integral QT XN kurang 1 per 1 tambah X dx tambah integral 2Pi 0 PE I theta N kurang 1 I PE I theta per 1 tambah PE I theta D theta tambah integral T integral R P XE pangkat 2 PI N kurang 1 per 1 tambah XE pangkat 2 PI dx tambah integral 0 2 pi RE I theta N kurang 1 I RE pangkat I theta per 1 tambah RE I theta D theta sama dengan 2 pi IE pangkat N kurang 1 I pi.
di mana untuk integral sepanjang UV telah digunakan Z sama dengan XE pangkat 2PI. Untuk R sampai 0 dan Pi sampai tak terhingga, integral kedua dan keempatnya mendekati 0. Sehingga kita peroleh integral tak terhingga 0, xn kurang 1, per 1 tambah x dx tambah integral 0 tak terhingga, E 2PI n kurang 1 xn kurang 1 per 1 tambah x dx sama dengan 2PI PI n kurang 1 atau 1 kurang E 2PI n kurang 1 integral tak terhingga 0 xn kurang 1 per 1 tambah x dx sama dengan 2PI pangkat PI n kurang 1. Sehingga integral tak terhingga 0, xn kurang 1 per 1 tambah x dx sama dengan 2PE PI n kurang 1 per 1 kurang E 2PI n kurang 1 sama dengan 2PI per E NPI kurang E min NPI sama dengan Pi per sin NP. Baik, kita lanjut ke materi yang kedua, transformasi Laplace. Transformasi Laplace adalah suatu teknik untuk menyederhanakan permasalahan dalam suatu sistem yang mengandung masukan dan keluaran. Dengan melakukan transformasi dari suatu domain pengamatan ke domain pengamatan yang lain. Definisi formal. Baik, kita perhatikan transformasi Laplace dari suatu fungsi ft yang teridentifikasi untuk semua nilai T real dengan T lebih dari sama dengan 0 adalah fungsi fs yang didefinisikan sebagai berikut di bawah ini. Jadi, fs sama dengan L, ft sama dengan integral tak terhingga 0 min E min st ft dt. Limit bawah 0 min adalah kependekan dari limit epsilon tambah 0 min epsilon. Dan memastikan inklusi dari keseluruhan fungsi delta Dirac delta T pada 0 jika terdapat suatu impuls dalam ft pada 0. Secara umum, parameter S bernilai kompleks. S sama dengan delta tambah I sigma tambah I omega. Contoh soal, kita perhatikan soalnya. Di sini hitunglah L 10 sin 4T ditambah 4T pangkat 2. Penyelesaiannya L 10 sin 4T tambah 4T pangkat 2. L 10 sin 4T ditambah L 4T pangkat 2, 10 L sin 4T kita tambah 4LT pangkat 2. 10 kali 4 per S2 tambah 4 pangkat 2 tambah P tambah 4 dikali R3 per S pangkat 3 sama dengan 40. 40 dikali 4. 40 per S pangkat 2 tambah 16 tambah 4 kali 2 per S pangkat 3 sama dengan 40 per S pangkat 2 tambah 16 ditambah 8 per S pangkat 3. Yang ketiga, kita akan bahas transformasi Fourier. Baik, transformasi Fourier dinamakan atas Joseph Fourier adalah sebuah transformasi integral yang menyatakan kembali sebuah fungsi dalam fungsi basis sinusoidal, yaitu sebuah fungsi sinusoidal penjumlahan atau integral dikalikan oleh beberapa koefisien amplitudo. Ada banyak variasi yang berhubungan dekat dari transformasi ini, tergantung jenis fungsi yang ditransformasikan. Kita masuk ke contoh soal. Fx sama dengan alfa
per pi kali tambah alfa min pi kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 0. Fx sama dengan alfa per pi x kurang alfa 0 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan pi. An sama dengan 1 per pi integral alfa min pi dalam kurung alfa per pi x tambah alfa tutup kurung cos nx dx tambah 1 per pi integral pi 0 alfa per n x kurang alfa cos nx dx sama dengan alfa per pi pangkat 2 x per pi x per n sin nx tambah 1 per pi 1 per n pangkat 2 cos nx n per min pi n per np n per min n tambah alfa per pn sin nx 0 per min pi kurang alfa per n pn sin nx pi 0. An sama dengan 0. Baik, kita masuk materi yang terakhir, fungsi delta Dirac. Fungsi delta Dirac adalah fungsi yang luar biasa karena hanya mempunyai nilai di satu titik dan 0 di tempat lain, dan hasilnya integralnya adalah 1. Kita masuk ke persamaan delta Dirac. Suatu gaya dengan impuls 1 bekerja selama waktu epsilon. Gaya tersebut dapat diformulasikan sebagai d alpha epsilon sama dengan 1 epsilon 0 jika alpha min epsilon per 2 kurang dari sama dengan t kurang dari alpha tambah epsilon per 2 lainnya. Untuk alpha lebih dari 0 dan epsilon lebih dari 0, jelas bahwa impuls dari d alpha epsilon t adalah 1. Selanjutnya, delta Dirac diperkenalkan sebagai limit dari d alpha epsilon t atau alpha t sama dengan limit epsilon 0 d alpha e t. Jelas bahwa impuls dari alpha t tetap bernilai 1 atau sigma tak terhingga 0 delta alpha t dt sama dengan 1. Jadi dengan demikian fungsi delta Dirac bernilai 0 untuk t ketidaksamaan alpha dan bernilai plus tak terhingga untuk t sama dengan alpha atau delta alpha t sama dengan plus tak terhingga jika t sama dengan alpha, 0 jika t ketidaksamaan alpha. Baik, sekian dari penjelasan saya mengenai materi dari Fisika Matematika 3. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam perkataan. Terima kasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.